Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freya Syala Alifia dengan NPM 2310408. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu, yaitu mereview materi 3-4 mata kuliah logika. Yang pertama, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar logika. Prinsip dasar logika itu dibagi menjadi empat prinsip utama meliputi. Yang pertama ada identitas, yaitu suatu entitas adalah dirinya sendiri. Contohnya, sebuah buku adalah sebuah buku. Lalu yang selanjutnya adalah non-kontradiksi, yaitu sesuatu tidak bisa benar atau salah secara bersamaan. Misalnya, hari ini hujan dan tidak hujan pada saat yang bersamaan, itu bertentangan dengan prinsip ini. Lalu yang selanjutnya ada ketertiban ketiga, yaitu semua proposisi adalah benar atau salah. Pernyataan ini salah menjadi paradoks karena tidak dapat ditempatkan dalam kerangka logika ketertiban ketiga. Lalu yang terakhir ada penyingkiran tertentu, yaitu melibatkan penyusunan argumen dengan menyusun premis dan kesimpulannya. Contohnya, semua manusia mortal, Socrates adalah manusia, oleh karena itu Socrates mortal. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar logika formal yang digunakan untuk menganalisis dan membentuk argumen secara konsisten. Lalu di sini saya akan menjelaskan proses dari ide, konsep, kata, term. Ide, konsep, kata, term ini melibatkan tahapan perkembangan pemikiran dan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada ide. Awalnya terdapat ide atau gagasan dalam pikiran seseorang. Ini bisa berupa pemahaman atau konsepsi awal tentang suatu hal. Lalu setelah ide muncullah konsep. Jadi ide ini kemudian diolah menjadi konsep yang lebih terstruktur dan terorganisir. Konsep ini adalah representasi mental yang lebih rinci tentang ide tersebut. Setelah konsep, muncullah kata. Konsep yang telah terbentuk kemudian diwujudkan dalam bentuk kata atau istilah. Ini melibatkan pemilihan kata untuk menyampaikan konsep tersebut. Lalu yang terakhir ada term. Istilah ini kemudian dapat dijadikan term yang merupakan representasi tertulis atau lisan dari konsep tersebut. Term ini dapat menjadi bagian dari bahasa teknis atau istilah khusus yang digunakan dalam suatu bidang atau disiplin. Keempat proses ini mencerminkan transformasi dari pemikiran abstrak hingga menjadi elemen yang dapat diungkapkan secara verbal atau tertulis. Lalu, saya di sini akan menjelaskan tentang term konotatif dan denotatif. Term konotatif dan denotatif itu merujuk kepada dua aspek berbeda dalam makna suatu kata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang term denotatif. Term denotatif ini merujuk pada makna harfiah atau deskriptif dari sebuah kata yang dapat diukur atau diidentifikasi secara objektif. Contohnya kucing. Kucing secara denotatif itu mengacu pada hewan mamalia berkumis dengan cakar dan ekor. Yang selanjutnya ada term konotatif. Sedangkan term konotatif ini dia merujuk pada makna asosiatif, emosional, atau bersifat subjektif dari sebuah kata. Contohnya rumah. Rumah ini secara konotatif bisa mengandung makna kehangatan, keamanan, atau kenangan emosional tertentu bagi seseorang. Perbedaan ini membantu memahami bahwa satu kata dapat memiliki dimensi lebih dari sekedar makna harfiahnya, melibatkan nuansa emosional atau asosiatif yang dapat bervariasi antara individu. Lalu apa sih hubungan timbal balik antara term konotatif dan denotatif itu? Jadi hubungan timbal balik antara term konotatif dan denotatif itu mencerminkan bagaimana suatu kata dapat memiliki makna harfiah sekaligus membawa konotasi atau nuansa emosional. Contohnya di sini saya akan mengambil kata rumah. Rumah itu secara denotatif, secara harfiah merujuk pada bangunan tempat tinggal. Sedangkan konotatifnya mungkin membawa asosiasi emosional seperti kehangatan keluarga atau kenangan indah di rumah tersebut. Dengan demikian, hubungan timbal balik antara term konotatif dan denotatif ini menciptakan dimensi yang lebih kaya dalam penggunaan bahasa, memungkinkan komunikator untuk menyampaikan tidak hanya informasi harfiah, tetapi juga nuansa emosional atau asosiatifnya. Lebih jelasnya lagi, denotatif itu seperti melihat gambar langsung, misalnya rumah berarti tempat tinggal. Sedangkan konotatif itu seperti merasakan sesuatu ketika melihat gambar, misalnya ketika mendengar kata rumah itu seperti merasakan keamanan atau kehangatan.
Baik, jadi sekian review materi 3-4 dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.